Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ziza. Gimana kabarnya anak-anak? Apakah semua sehat? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai peserta musyawarah. Mari kita bahas tentang hak dan kewajiban sebagai peserta musyawarah. Simak baik-baik ya videonya. Apakah kalian tahu apa musyawarah itu? Musyawarah merupakan suatu kebiasaan yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam mengambil suatu keputusan. Musyawarah adalah suatu cara pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang. Kesepakatan dan musyawarah. Kesepakatan merupakan hasil musyawarah, sedangkan kepentingan bersama merupakan kepentingan yang menyangkut banyak orang. Musyawarah merupakan pengambilan dari sila keempat. Pada musyawarah, pengambilan keputusan harus didasarkan pada nilai penting. Nilai yang didasarkan sebagai berikut. 1. Nilai kebersamaan, nilai kebebasan mengeluarkan pendapat, nilai menghargai pendapat orang lain, dan berjiwa besar lapang dada melaksanakan hasil keputusan. Musyawarah atau mufakat memiliki ciri-ciri. Pertama, sesuai kepentingan bersama. Kedua, berpendapat yang disampaikan harus mudah dipahami. Ketiga, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Yang terakhir, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat. Prinsip-prinsip dan pedoman yang harus diperhatikan dalam musyawarah. Musyawarah dilandasi akal sehat dan hati nurani yang luhur. Musyawarah juga dilandasi semangat gotong royong dan kekeluargaan. Musyawarah mengutamakan kepentingan umum. Musyawarah juga menghargai pendapat orang lain. Keputusan yang diambil dalam musyawarah harus dipertanggungjawabkan secara moral. Melaksanakan keputusan bersama yang dilandaskan dengan ikhtikat baik dan rasa tanggung jawab. Tata cara persyaratan musyawarah. Yang pertama, peserta musyawarah harus datang sebelum musyawarah dimulai. Musyawarah dimulai apabila peserta memenuhi quorum. Apa sih quorum itu? Quorum adalah jumlah minimum dari peserta yang sudah ditentukan. Yang ketiga, terdapat susunan kepanitiaan. Yang keempat, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Yang terakhir, setiap peserta harus menghargai pendapat orang lain. Apakah kalian pernah melihat orang sedang memutuskan musyawarah? Apakah kalian pernah melakukan musyawarah? Dan apa contoh musyawarah itu? Musyawarah dalam lingkup sekolah seperti pemilihan ketua kelas. Bagaimana cara kita mengeluarkan pendapat? Yang pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin.
Yang kedua, berbicara setelah dipersilahkan. Yang ketiga, bersikap sopan. Dan yang keempat, bila ada yang berbicara, tunggu hingga pembicaraannya selesai. Yang kelima, suaranya yang jelas. Sikap dalam musyawarah sebagai berikut. Yang pertama, menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksa kehendak orang lain. Yang ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Yang keempat, tidak boleh memotong pendapat orang lain. Sekarang, apakah kalian tahu manfaat musyawarah itu apa saja? Manfaat musyawarah yaitu dapat memecahkan masalah yang sulit yang tidak dapat dipecahkan sendiri. Yang kedua, untuk menyaring dan meneliti pendapat agar memperoleh petunjuk sebaik mungkin. Yang ketiga, musyawarah dapat memberikan dorongan bersatu. Yang terakhir, musyawarah dapat digunakan untuk memilih ketua dan sarana untuk memecahkan masalah. Sekarang, kalian sudah tahu kan apa musyawarah itu dan bagaimana cara melaksanakannya? Sekian penjelasan dari Bu Aziza. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Jangan lupa tetap semangat belajar ya di rumah dan jaga kesehatan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.